Tasikmalaya tanggal 15 Maret tahun 2023. Digelar program pasar murah yang bertempat di alun-alun Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Acara ini dihadiri oleh Kabag Ekonomi dan Esda, Dr. Randes Haji Dedi, dan Ramil, Kapolsek, Camat, Lurah, Satpol PP, serta Dinas Pertanian serta jajaran OPD yang turut hadir di acara Grand Opening Pasar Murah Rakyat yang bertempat di alun-alun Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Ini berulang tahun yang ibu-ibu juga bisa membelanjakan dengan sebaik mungkin begitu, karena tidak usah menumpuk untuk kaitan dengan bahan-bahan pokok. Jadi belanja seperti biasa saja, karena juga bahan-bahan pokok insya Allah ketersediaannya akan cukup. Tasikmalaya tahun 2018-2021 relatif kecil dan terkendali serta senantiasa di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Barat. Jadi di tahun 2018-2021 kita malah beberapa kali mendapat penghargaan ya Pak Kabag Ekonomi ya. Namun juga untuk di tahun 2002 kita sadari di 2022 ini kita memang menyadari karena juga beberapa mungkin kendala permasalahan yang memang tidak hanya dirasakan oleh Kota Tasikmalaya, tapi kota, kabupaten, provinsi yang lain juga sama mendapat kendala hambatan yang memang tidak bisa kita selesaikan hanya sendiri. Oleh karena itu juga dalam kesempatan yang baik ini kaitan dengan inflasi yang ada di Kota Tasikmalaya ini perlu adanya kerjasama kolaborasi kita semuanya, terutama kaitan dengan pasokan bahan pangan ini. Pak, untuk pasar murah ini kok ada gas dilibatkan untuk kegiatan ini gimana Pak? Saya kurang tahu ya, itu mah cuma disuruh. Ini harganya tersebut nominalnya berapa dari sini? 16.000. 16.000. Tapi nggak ada kendala karena yang di lapangan itu ada yang 24, 25 itu bagaimana? Saya kira sekarang udah nggak ada yang 20, 25 itu rata-rata di bawah. Udah. Sesuai head. Udah sesuai head. Jadi intinya 16.000 gitu ya. Oh iya. Jadi untuk harapannya Pak ke depannya Pak? Ya tetap stabil aja. Tetap stabil ya. Tapi untuk dari Pertamina sendiri siap melayani gitu Pak dengan harga 16.000 gitu. Itu mungkin Pertamina yang berwenang. Ya, cuma dari agen dan karyawan, cuman buruhnya gitu. Ini agen tersebut dari mana ini agennya? Dari Indihiyang. Oh dari Indihiyang. Siap. Ini berapa yang ditugaskan ke sini berapa ini? 4 orang. Oh, enggak, maksudnya berapa mobil itu? 1 mobil. Oh, 1 mobil aja. Iya. Berapa hari itu Pak? Cuma 1 hari di sini. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Dengan siapa Pak? Dede. Sebagai apa Pak? Driver. Oh siap. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu, dengan program dari pemerintah untuk pasar murah ini bagaimana pendapat Ibu? Oh alhamdulillah baik sekali untuk melancarkan usaha ini, terus masyarakat juga kan agak kemurahan harganya, terbantu lah untuk masyarakat yang kecil menengah ke bawah gitu, harganya lumayan agak murahan dikit. Itu dengan opsi segala macam ada ini bagaimana Bu untuk membantu Ibu kemarin? Maksudnya? Dengan harga gitu. Oh iya lumayan agak mendingan daripada pasar itu kan harus konvensional itu agak mahalan, kalau kesini agak murahan kan lumayan, jaraknya dekat juga kan, nggak pakai ongkos gitu. Iya. Ibu harapannya ke depan apa yang diajukan oleh Ibu ke pemerintah Bu? Diharapkan harga-harga yang utama itu harus agak murahan, misalkan beras, telur, minyak itu paling utama kan buat ibu-ibu itu. Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan Bu ya. Itu penting juga itu.
Tapi udah ada Bu perhatian dari pemerintah untuk dengan kinerja pemerintah masalah dengan harga gitu Bu. Ada juga sih udah, ini kan bukti pertama ini kan ada pasar murah itu kan bukti pemerintah untuk membantu masyarakat yang kecil juga ini kan. Ya. Harapannya Bu ke depannya Bu? Ya mudah-mudahan pasar ini sering diadakan untuk masyarakat umum di sini kali ini membantu masyarakat kita juga ya. Siap. Terima kasih Bu, dengan siapa Bu? Ibu Sri. Ibu Sri sebagai Koordinator kader ini yang siap. Terima kasih Bu. Ya. Jadi begini, Pasar Murah Rakyat ini merupakan salah satu program tim pengendalian inflasi daerah Kota Tasikmalaya. Yang melatar belakangnya yang pertama adalah bahwa menjelang bulan puasa dan Ramadan itu biasanya konsumsi masyarakat itu relatif meningkat gitu kan. Nah, kami dari TPID Kota Tasikmalaya yang di dalamnya itu terdiri dari pemerintah Kota Tasikmalaya, Bank Indonesia dan semua stakeholder berkewajiban untuk mengendalikan perkembangan inflasi Tasikmalaya, jangan sampai harga-harga itu memumpung tinggi gitu kan. Makanya himbauan Pak Pejabat Wali Kota barusan kepada masyarakat, ibu-ibu khususnya menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri ini agar dapat berbelanja bijak dalam arti tidak panik buying, jadi belanja secara normal aja sesuai kebutuhan, tidak menimbun barang yang mengakibatkan kalau kita menimbun belanja panik nanti dikhawatirkan ketersediaan barang itu relatif berkurang, kemudian harga juga akan muncul lebih tinggi. Nah, untuk itu kita laksanakan Pasar Murah Rakyat ini untuk saat ini kita alokasikan di 6 kecamatan ya, mulai hari ini tanggal 15-16 Maret dan insya Allah nanti berakhir di tanggal 17-18 April 2023 dengan lokasi pertama hari ini Kecamatan Inhiang, kemudian berikutnya Kecamatan Cideng, kemudian Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Taman Sari, kemudian Kecamatan Baratu dan terakhir nanti di Gunung Sari. Harapan kami dengan ini adanya Pasar Murah ini stok barang relatif tersedia dan berdasarkan hasil pemantauan ke pasar juga prognosa atau ketersediaan pangan masyarakat itu relatif aman Pak untuk 3 bulan ke depan. Dan masyarakat kami harapkan juga tidak panik gitu ya, sekali lagi barang ada aman. Yang kedua dengan Pasar Murah Rakyat ini diharapkan harga itu stabil gitu kan, tidak melonjak naik karena banyak permintaan. Karena kita di Pasar Murah Rakyat ini mudah-mudahan jadi penyeimbang harga, stabilitas harga, karena harga yang kita pasarkan itu harga di bawah harga pasar. Stabilnya harga dengan stok barang yang relatif ada, inflasi di Tasikmalaya akan kita redam, tidak melonjak tinggi, tapi dalam keadaan stabil dan relatif rendah sehingga akan bermanfaat pertama bagi masyarakat itu sendiri, kedua bagi pembangunan. Karena apabila inflasi ini tidak dikendalikan secara baik, efeknya pertama bisa merugikan masyarakat sendiri dengan harga-harga yang tinggi. Kalau dulu misalkan 100.000 itu hanya 1 kresek, bisa 2-3 kresek, sekarang hanya 1 kresek gitu ya. Kedua, bahkan angka kemiskinannya juga lebih ekstrim, bisa lebih meningkat. Untuk itu, pada kesempatan ini juga kami dari atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah mendukung kegiatan ini, karena pelaksanaan Pasar Murah Rakyat ini kita laksanakan secara kolaborasi ya, dukungan dari semua dunia usaha, dari perangkat daerah teknis, dan mereka alhamdulillah berpartisipasi dengan menyampaikan beberapa komoditas yang dipasarkan mulai dari beras, cabai, bawang, sayuran, telur, minyak goreng, gula, terigu, daging beku, gas LPG dan sebagainya. Nah, kami juga menghimbau kepada supplier ini agar barang-barang komoditas yang dipasarkan ini pertama mencukupi lah, jangan sampai masih pagi udah habis gitu kan. Kedua, harga itu harus di bawah harga pasar. Ini ada wacana Pak untuk kedepannya program ini di berapa bulan sekali, apa per tahun sekali Pak, gimana? Yang inti dari kami itu Pasar Murah Rakyat itu pasti dilaksanakan itu pertama menjelang hari-hari besar keagamaan, karena itu biasanya masyarakat itu cenderung meningkat kebutuhannya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, itu pasti kita laksanakan. Nah, di samping itu juga karena anggota TPID ini tidak hanya bagian perekonomian tapi juga dari perangkat daerah seperti KKM Perindak, ada juga Pasar Murah Rakyat, terus Dinas Pertanian juga ada
ada juga pasar murah rakyat. Ini Pak, dari produk UMKM ini sendiri Pak, melibatkan dari mana saja Pak ini? Salah satu fungsi dari pasar murah rakyat ini di samping untuk ketersediaan stok juga stabilisasi juga kita sebagai media untuk pemasaran produk-produk komoditas hasil pertanian dari KTNA, kelompok tani, KWT, kelompok kerja tani dan Gapoktan dan sebagainya. Alhamdulillah di stand ini terisi hasil produk pertanian mereka, jadi tidak mubazir gitu mereka memasarkan menanam pangan dan hortikultura di pekarangan gitu kan. Jadi tidak susah menjualnya gitu Pak ya intinya. Terkadang itu hambatan yang dialami oleh pemerintah itu di satu sisi berhasil membina setelah ada produksinya, dia sulit memasarkan dengan adanya pasar murah rakyat yang digelar secara rutin dan barangkali insya Allah tingkat kesejahteraan para petani khususnya KWT, Gapoktan dan KTNA juga akan terangkat juga karena produksi pemasarannya dapat dipasarkan. Siap, terima kasih Pak. Dengan siapa Pak? Nama saya Dedi. Sebagai apa Pak? Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Kota Tasikmalaya. Siap, terima kasih Pak.